Kisahnya luar biasa karena nggak mudah loh dapat Nggak mudah sama sekali. wanita di Palestina, masya Allah. Awalnya gimana bang? Iya, awalnya itu ini kita juga hadir di sini. Silakan mau nyapa dulu. Kita juga ada saudari kita dari Palestina. Ini namanya Bunda Raja. Beliau asli Palestina, asli dari Gaza. Kita halak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair, alhamdulillah. طيب احنا الان طبعا في فضائيه قرآن TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah, Rabb yang selalu mengguyurkan beraneka ragam kenikmatan kepada kita tanpa ada henti-hentinya. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini saya bahagia banget kita kedatangan saudara kita yang kalau ingat Palestina, perjuangan di Palestina, ingat Indonesia Palestina, ingatnya Bang Onim. Ya, Masya Allah, Bang Onim bersama istri. Alhamdulillah, ini kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya saya juga nggak tahu beliau datang. Dapat kabar dari Mas Ari Untung, Ustaz Fatih, Bang Onim lagi di sini. Wah, udah langsung kita vlog aja, kebetulan bersama keluarga beliau ke sini. Nggak kita sia-siakan, kita akan mengenal lebih dekat tentang Bang Onim dan perjuangan Palestina. Teman-teman semuanya tentu sudah tidak sabar untuk lebih tahu. Bang, ini seru ceritanya. Awal ceritanya tuh gimana kok bisa orang Tidore, Ternate bisa ke Palestina, menikah di sana, bahkan orang kalau ingat perjuangan Indonesia ingatnya Bang Onim. Awalnya gimana ceritanya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan antum Ustaz. Alhamdulillah. Selama di Palestina saya selalu mengikuti kegiatan dakwah antum dan luar biasa. Semoga antum selalu sehat. Amin ya Allah. Amin. Juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa ya, karena saya tinggal di sana itu belasan tahun. Di Indonesia tidak jelas, tergantung situasi di sana. Jadi mungkin 2 tahun satu kali, 3 tahun satu kali, ya qadar Allah seperti apa, karena di sana kan wilayah konflik, masih terjadi peperangan. Nah, awal mula saya berangkat ke sana itu sebenarnya tidak ada niatan sama sekali, karena tahun 2008-2009 kalau kita berbicara tentang Palestina itu pasti tentang konflik, peperangan, kematian, darah, jasad manusia, terus bom, rudal dan lain-lain. Negeri para syuhada. Waktu itu alhamdulillah saya bergabung di salah satu lembaga kegawatan medis, Mercy. Mercy awalnya. Sebagai relawan itu di situ 13 tahun. Tahun berapa, Bang? 2000. Saya aktif tahun 2000 sampai dengan 2012. 2000 sampai 2012. Nah, sekarang saya sudah bergerak sendiri. Iya. Nah, dari Mercy itu saya mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Dari almarhum Dr. Jose Rizal. Allah yarhamu. Awal berangkat itu ada misi pada saat terjadi peperangan 2008 yang menewaskan lebih dari 1.600 warga Gaza. Saya kirim ke sana 2.800. 1.600 saudara-saudara kita meninggal, saya dikirim ke sana. Waktu itu tentunya harus minta izin ke orang tua ya. Orang tua pun awalnya sangat tidak setuju. Mereka beranggapan bahwa saya ini sudah sepertinya sudah terpengaruh aliran sesat atau telah dipengaruhi. Yang di sana itu kan sepertinya anak ini cari mati. Cari mati itu daerah konflik. Karena pemahaman orang-orang tua yang tinggal di kampung itu, mereka kalau melihat ini pasti di sana peperangan dan apa. Nah, alhamdulillah itu salah satu fungsi kita mengedukasi, kita memberikan pemahaman yang tadinya mereka belum memahami, bahkan menghindar. Setelah kita mengedukasi, dengan sendirinya mereka terlibat. Dan alhamdulillah saya masih ingat waktu itu almarhum bapak saya itu mengatakan bahwa kami sebagai orang tua sampai dengan saat ini belum tidak berbuat apa-apa untuk saudara-saudara di Palestina, dan kami lebih memilih mengikhlaskan putra kami. Ya Allah, sebuah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya orang tua dukung. Orang tua mendukung. Yang awalnya itu saya minta izin, orang tua sakit, saya pulang kampung memberikan edukasi. Yang tadinya tidak setuju berbalik. Nah, berangkatlah saya ke sana.
Alhamdulillah tahun 2008 saya masuk ke sana, ditugaskan sebagai relawan. Saat itu selesai dan berangkat lagi, dan kita dengar dengan namanya tragedi kapal Mavi Marmara. Iya, Mavi Marmara. Saya bertemu dengan tentara Israel dan melihat langsung pembantaian di kapal Mavi Marmara. Nah, setelah itu tidak pernah kapok lah bahasa kasarnya. Karena saya beranggapan bahwa saya ini dibutuhkan oleh saudara-saudara saya di Palestina. Dipenjarakan di penjara Israel. Pernah? Iya, waktu di kapal Mavi Marmara dijeblos ke penjara Berapa Israel. lama? 1 hari 1 malam. Jadi kami diikat oleh tentara Israel, diikat terus ditodong, terus dipakai senjata kayak gitu. Itu dibawa ke penjara Israel bersama dengan relawan lainnya itu dengan Ustadz Ferinur, terus Iwan, terus Mas Zikrullah, terus semuanya di situ. Dan berada di penjara, saya merasa bahwa apa yang saya alami ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan saudara-saudara kita yang mendekam di penjara Israel yang lebih dari sekitar 5.000 orang sampai sekarang. 500 anak-anak, 400 wanita. Setelah kejadian kapal Mavi Marmara, kembali lagi ke Palestina. Nah, itulah awal saya menginjakkan kaki di Palestina. Mulai bersosialisasi, melanjutkan misi kemanusiaan di sana dan bertahun-tahun di sana. Tapi mungkin sebelum ini kita juga. Nah, kisahnya luar biasa karena nggak mudah loh dapat. Nggak mudah sama sekali. Wanita di Palestina, masya Allah. Awalnya gimana, Bang? Iya, awalnya itu mungkin kita juga hadir di sini. Silakan mau nyapa dulu. Kita juga ada saudari kita dari Palestina. Ini namanya Bunda Raja. Beliau asli Palestina, asli dari Gaza. Kita Alhamdulillah. خير الحمد طيب احنا الان طبعا في فضائيه قرآن TV قرآن TV مع مسؤول اخونا استاذ الكريم الفتح كريم Alhamdulillah. يستضيف هذا المكان طبعا يعني المحادثه تبادل خبره تبادل معلومات كيف السار في فلسطين كيف اخبار فلسطين الان. بداية صراحة ودي أن أشكرك على إتاحت لنا فرصة لأن نتحدث عن أهلنا في فلسطين وخاصة في غزة. أشكر الأستاذ فتحي كريم من إذاعة القرآن TV. في الحقيقة يعني الحمد لله أبي أشكر أيضا أود أن أقدم شكر لأهلنا وشعبنا في أندونيسيا وطبعا هذا الشكر موصول من أهلي في غزة وفي فلسطين وخصوصا من الأمهات الفلسطينيات. أيضا أقدم الشكر حكومة أيضا شعب أندونيسيا لأن هي في البداية هي التي تقوم على هذا العمل وتتيح لشعب أندونيسيا أن يقف بجانبنا وأن يساندنا في ذلك. Pertama tentunya beliau mengucapkan rasa syukur terima kasih sudah mengundang beliau hadir di sini untuk bersilaturahim. Selanjutnya beliau atas nama Muslimah Palestina, Ummahat Palestina, masyarakat Palestina mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh elemen bangsa di Indonesia, baik itu lembaga, personal, bahkan sampai ke tingkat pemerintah pun sampai dengan saat ini alhamdulillah masyarakat Palestina sangat menaruh perhatian dengan peranan muslimin Indonesia di Palestina. أيضا كما أود أن أشكر أيضا جميع الشعب. أنا أعرف أنه شعب أندونيسيا ينتمي كثيرا لأهلنا والأحداث التي تحدث في غزة لأنه العلاقة التي تربط شعب أندونيسيا وفلسطين هي علاقة أخوة وترابط ديني وإنساني أيضا. لذلك أنا أوجه من هذه الرسالة إلى أهلنا وشعب أندونيسيا ما يبذلونه من جهد والوقوف إلى جانب شعبهم الشكر الجزيل وأسأل الله أن يكون هذا في ميزان حسناتهم يا رب وأن يكون لهم كل خطوة لهم فيها سلامة.
Ya, beliau juga menambahkan bahwa seperti yang sudah saya katakan tadi, sangat berterima kasih kepada masyarakat Indonesia karena hubungan yang dijalin antara Indonesia dan Palestina itu ikatan akidahnya, ikatan batin, ukhuwah, agama dan juga secara sejarah juga, secara sejarahnya juga. Dan tentunya atas kepedulian yang selalu rutin diberikan oleh masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin itu pertama kita sudah mendengarkan sebagai mukaddimah ya. Ini kita masuk lagi tentang keberadaan saya di Palestina. Itu alhamdulillah hampir 13 tahun. Masya Allah. Waktu itu jomblo dong? Waktu itu jomblo, iya, waktu itu masih usia sekitar 22 tahun. Waduh, mudah sekali teman-teman semuanya. Makanya masih muda sekali, terus ngapain berangkat ke sana? Wah, di sini nyari kerjaan, apakah di sini nggak laku apa gimana? Malah nyari sebuah tempat yang dalam tanda kutip ya nggak ada masa depan. Nggak ada masa depan, krisis, terjadi peperangan, selalu mendengar kematian. Waktu kematian selalu hadir di mana ya, dimanapun kita berada, kematian selalu ada. Tapi di sana itu Ustaz luar biasa, ladang muhasabah itu luar biasa. Jadi setiap hari itu, masya Allah, sebelum kegiatan sholat duha, terus malamnya sebelum tidur sholat malam, karena kita berpikiran bahwa siang ini apakah saya akan bertemu dengan malam atau selesai? Nggak ada kepastian. Setelah berada di malam hari, apakah besok pagi masih ada? Tidak. Nah itu dentuman musiknya jadi yang peperangan. Kaki kita kanan di dunia, kiri di akhirat. Nah itulah kejadian seperti itu. Alhamdulillah selalu menyemangati kami di sana, khususnya saya itu. Alhamdulillah karena ini kan amanah yang saya emban ini sangat berat ya. Masa kasarnya sudah triliunan sepertinya yang dari masyarakat Indonesia ke Bang Oni ke masyarakat Palestina. Jadi masyarakat Palestina melihat saya itu sebagai mata dan telinganya masyarakat Palestina dan juga mata telinganya masyarakat Indonesia. Allah. Nah ini yang menjadi motivasi saya. Amanah antum besar. Itu besar sekali amanahnya dan sangat berat. Nah setelah berada 2-3 tahun di Palestina, saya berpikir bahwa sepertinya saya harus mencari seorang pendamping hidup, karena masih jomblo, galau lah pokoknya. Tapi kan nggak mudah nikah dengan warga sana. Nggak mudah, iya benar sekali, karena mereka di sana kan punya prinsip bahwa kami tidak mungkin memberikan putri saya untuk dibawa keluar, karena kami lebih memilih memperbanyak generasi dan Palestina masih membutuhkan generasi. Ngapain kita menikahkan putri kita dibawa keluar? Ya seperti itu. Alhamdulillah kita meyakinkan kepada mereka, saya mencari jodoh itu seluruh wilayah Gaza. Jadi kalau antum tanya tentang gang-gang di Gaza itu semuanya sudah saya telusuri. Karena mencari jodoh. Mencari jodoh saya 6 bulan ta'aruf. Ta'aruf 6 bulan. Yang pertama ke Gaza Selatan, saya ditolak. Berapa kali antum ditolak? 6 kali. Tuh, bagi teman-teman yang baru 2 kali 3 kali, belum 6 kali. 6 kali. Dan itu masing-masing ta'aruf itu alasan penolakan apa? Masing-masing ta'aruf harus ada jedanya karena terjadi peperangan. Jadi hari ini ditolak nih. Seru banget. Besok terjadi peperangan. Ini dulu stop, istirahat dulu, rehat dulu. Setelah terjadi peperangan, kegiatan cari jodoh lagi. Alasan penolakan pertama saya dilihat terlalu jauh dan saya hanya sebagai relawan yang punya income cuma sekitar 1,8 juta. Sedangkan hidup di sana di wilayah krisis, terjadi peperangan, biaya hidup juga tinggi. Biaya hidup sangat tinggi. Itu standar ekonomi UMR di sana itu sekitar 8 juta, masih hidup di bawah garis kemiskinan. 8 juta itu masih di bawah miskin. Sedangkan saya sebagai relawan 1,8 juta makan angin. Mau kasih makan apa nih ke putri saya kalau antum bawa? Ya tentunya saya datang ke sana belak-belakan ke mereka ya. Saya menceritakan bahwa saya itu tinggal di Halmahera Utara, seberangnya Ternate, yang dari Jakarta naik pesawat, dari pesawat turun naik mobil, naik speedboat laut, terus naik darat lagi. Kehidupan orang tua saya seperti ini, saya buka semuanya. Prinsip saya jodoh sudah ditentukan. Apapun yang kita sampaikan, kalau itu jodoh saya, ya sudah itu.
Yang pertama saya ditolak, yang kedua di Jawa Tengah saya ditolak. Ada juga saya diterima, tapi karena usianya sudah lebih dari saya nggak mau lah. Iya. Ada yang ditawarkan janda yang anak 2, ya saya kan jomblo usia 2, masa nikah sama janda yang punya 2 anak kan. Iya, yang terakhir 6 kali itu selalu ditolak dan hopeless. Ya sudah saya pulang ke Indonesia karena Bang Onim tidak laku di Palestina. Dan itu sudah hopeless banget, udah pulang. Sampai ke terakhir 1 minggu kemudian saya diajak lagi oleh teman di sana, yuk. Dia bilang nggak usah, pokoknya udah malas-malasan lah diajak. Udah berulang kali soalnya. Iya, habis maghrib saya ta'aruf dengan putri saya. Masya Allah. Pas ketemu, alhamdulillah beliau pun pas ketemu ada rasa inilah seperti itu. Sudah ada koneksi dari hati ke hati sepertinya. Beliau juga pas ketemu tidak ada kata untuk menolak waktu itu. Alhamdulillah. Nah, sayanya masih ada rasa sok mahal. Kayaknya enggak deh, saya pulang aja. Nah, 3 hari kemudian pura-pura lari dari rezeki. Iya, 3 hari kemudian saya malah ditanya balik. Gimana, udah ada jawaban oke belum? Kami sudah oke nih. Nah, dari pihak perempuannya. Nah, itu sebuah keberuntungan bagi saya. Dan alhamdulillah. Berapa lama antara khidbah dengan 1 minggu nikah? 1 minggu nikah. 1 minggu nikah bawa pulang dan uang tinggal $100. Ini kisahnya menarik. Tinggal di wilayah konflik uang $100. Ya Allah. Kemudian dengan uang pas-pasan begitu gimana Bang? Dengan uang pas-pasan, waktu itu saya masih sempat minjam ke mertua. Waduh. Minjem lagi. Minjam. Setelah menikah 1 bulan minjam. Ya Allah. Istri saya ini kan tidak biasa makan Indomie nasi sama telur. Wah, itu repot ya. Nah, akhirnya kita minjam. Tapi waktu itu kan saya masih aktif di jurnalis TV One, freelance di Metro TV. Jadi alhamdulillah ada rezeki. Nah, tiba-tiba alhamdulillah saya dikontak Ustaz Sumansur untuk bangun markas tahfidzul Quran di sana. Alhamdulillah. Yang akhirnya itu kalau nggak salah kena serangan bom ya. Itu serangan bom. Jadi alhamdulillah dengan yang namanya rezeki mati, jodoh kan sudah ditentukan ya. Tinggal kita bagaimana menghadapi nasib tersebut. Alhamdulillah bergerak dari nol. Kita berjuang dari nol, bukan saya sendiri dengan istri. Sekarang aktivitas istri apa? Istri الآن ايش شغلك في غزة؟ أنا مديرة روضة أيتام، أيضا مشرفة على حلقات تحفيظ القرآن الكريم. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah istri saya ini kegiatan sehari-harinya memonitoring taman kanak-kanak Nurani Indonesia, bantuan dari Indonesia kita gratiskan. Alhamdulillah. Terus beliau juga sebagai musyrif atau memonitoring ke halaqah Al-Quran di sana. Jadi kegiatan alhamdulillah pada terus. Jadi memang pelajarannya apa? Orang soleh dijodohkan dengan yang solihah. Pejuang dijodohkan sama pejuang lagi. Emang begitu itu. Makanya kalau antum pingin dapat yang begitu, antum gitu dulu. Ya. Dan menarik teman-teman, Bang Onim ini masuk dalam kategori dicinta Quran. Istilahnya adalah amazing people. Amazing people itu gini Bang. Jadi kami punya hashtag tuh penggerak perubahan. Bukan hanya untuk soleh sendiri, tapi mensolehkan orang lain. Karena kalau soleh sendiri, ya Nabi SAW nggak mencukupkan diri untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain juga. Nah, kemudian aktivitas yang sekarang lagi dikerjakan apa Bang? Iya, sekarang di Gaza itu biasa ya kemanusiaan, terus kita kerjasama dengan beberapa lembaga lainnya. Jadi prinsip saya itu saya berada di Palestina, menjadi mata dan telinganya umat Islam Indonesia, masyarakat Indonesia. Saya lebih memilih membuka jaringan, membuka ukhuwah, membuka komunikasi dengan semua. Jadi tidak dibatasi, oh ini dari faksi tertentu atau fraksi tertentu atau logo tertentu. Saya lebih memilih bahwa ini saya sudah menggadaikan, saya sudah siap untuk dimanfaatkan oleh umat Islam Indonesia untuk berjuang. Jadi beliau sudah mewakafkan dirinya untuk Allah, wakafkan diri untuk Allah. Kita doakan beliau diberikan kekuatan,
kesabaran, Amin, amin. keikhlasan ya. Karena ini amal besar, nggak main-main loh. Ini tanah yang diberkahi, tanah yang diberkahi dan perjuangan di sana luar biasa. Amanah Indonesia melalui beliau juga amanah yang berat. Nah sekarang dengar-dengar ada NPC, itu apa Pak? Bisa dikenalkan ke teman-teman? Alhamdulillah, saya kan belasan tahun tinggal di Gaza dan waktu itu lebih fokus ke jurnalis. Ada yang menyarankan antum bikin lembaga agar supaya bisa tertata. Jadi alhamdulillah sudah mendirikan lembaga filantropi Nusantara Palestina Center. Nusantara Palestina Center. Ada di Indonesia ya? Di Indonesia, di kantor pusatnya di Indonesia, rencana buka cabang perwakilan Gazanya antum langsung, Palestina Palestina langsung, dan kita punya kegiatan hampir tiap bulan kita distribusikan bantuan. Jadi lembaga yang saya dirikan ini kita lebih sibuk mendistribusikan bantuan daripada sibuk campaign sumbangan. Jadi alhamdulillah sumbangan itu kita tiap tahun itu hampirlah 20 miliar untuk distribusi ke sana. Setahun. Masya Allah. Setahun 20 Bang, miliar. kalau kami nih orang Indonesia yang sayang banget sama Palestina, pingin agar Palestina ini juga bisa tenang, bahagia, bisa meneruskan perjuangan jihadnya. Apa yang kami bisa bantu? Apa yang kami bisa bantu? Yang paling penting. السؤال يعني الأغلبية المسلمين في إندونيسيا يحبوا الشعب فلسطين، يحبوا القضية فلسطين، يعني فلسطين في مسجد الأقصى حرب المبارك. ماذا يفعل الفلسطين؟ أو ممكن أول شيء كيف الدور المسلم في فلسطين؟ Saya menanyakan apa peranan dari Muslimah Palestina pada saat terjadi konflik. Dan kan mereka dijajah ini kan sudah lebih dari 90 tahun Pak Ustadz. 90 tahun, saat ini lebih diperparah lagi dengan yang namanya wabah COVID-19. Jadi apa yang saya katakan ini bahwa apa yang kita alami tentang COVID yang baru 3 bulan, nggak ada apa-apanya. Nah itu juga penting. Ini sudah 90 mereka tahun. 90 tahun di embargo. Ya, di lockdown bisa jadi. Dan penjara terbesar dunia Palestina. Mau lari kemana? Apa yang kita bisa bantu? دور الأمة الفلسطينية. الأمة الفلسطينية أو اسمه نظر الشعب فلسطين إلى شعب إندونيسيا. طبعا يعني شعب فلسطين بطبيعته هو شعب الحمد لله يعني طيب، وبحب يعني مش بس اندونيسيا، يعني بحب كل الناس المسلمين يعني كل، لانه احنا طبعا يعني خاص انه يعني اهلنا في اندونيسيا لانهم نظرتهم لنظرة الشعب الفلسطيني مساندة لهم، فطبيعي يعني شعب فلسطين بحبوا شعب اندونيسيا، وبتمنوا يعني انه يعني بدليل انه يعني كثير من ابنائنا في فلسطين أو خاص في غزة بيجوا لإندونيسيا، هذا انتماء لأهل إندونيسيا. Ya, jadi pada prinsipnya itu negeri Syam tentunya generasinya generasi yang sangat tangguh, terus mencintai jalin ukhuwah dengan siapapun ya tentunya, dan mereka sangat bangga bisa bersaudara dengan Indonesia. Nah, dan nama Indonesia sudah sangat termasyhur dan sangat dikenal di hati dan pikiran masyarakat Palestina, bahkan sampai ke tingkat mereka sadar bahwa sampai dengan saat ini negara satu-satunya yang selalu berada dengan mereka itu Indonesia. Jadi kita itu walaupun rutin, walaupun sedikit tapi rutin. Iya, rutin dan selalu membuktikan kepada negara lain. Banyak yang masyarakat Palestina itu pingin datang ke Indonesia, pingin bertemu, tapi karena akses keluar masuknya itu sangat tidak mudah.